Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini Sapa Redaksi On Location akan menjumpai seorang yang memiliki ide-ide dan kreasi dan telah membuktikan hasil kreasinya adalah sebuah minyak herbal. Kalau Anda pernah mendengar minyak kutus-kutus, fenomenal minyak ini dan sudah terkenal Indonesia bahkan sampai di luar Indonesia. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana proses penciptaan kutus-kutus minyak ini, kemudian juga bagaimana sang kreator atau pencipta minyak kutus-kutus ini mengembangkan kutus-kutus ke depannya. Untuk itu, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Baik, nah saudara, saya sudah berjumpa dengan yang punya rumah. Yang di depan tadi saya sampaikan, saya akan bertemu dengan seorang tokoh, boleh, kemudian sekarang lebih enjoy di bidang pengusaha lah. Ownernya kutus-kutus herbal, kalau teman-teman udah tahu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Bambang. Pagi. Salam sehat ya Pak? Salam sehat. Wah, luar biasa. Nah, saudara, saya harus sampaikan kepada pemirsa dulu. Kami tadi sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat, kemudian kita sudah melakukan cuci tangan segala macam, Pak ya. Mungkin supaya lebih kenal, kita bisa buka masker, Pak. Lebih santai ya, Bang ya. Tapi sebelumnya, ya gimana? Saya punya protokol kesehatan juga nih. Nah, sebelum buka masker, siap. Ini dibuka. Hand sanitizer ya? Wah, ternyata ada hand sanitizer juga. Oh, ini lebih cakep. Iya. Terus baru wangi sekali ya. Baik. Nah, ini dihirup, Mas. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya, keluarkan lewat mulut. Wah, virus lenyap. Bukan hanya virus, kesedihan juga lah. Luar biasa. Saudara, Dr. Insinyur Servasius Bambang Pranoto MBA. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Saya tahu, paham betul. Tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa bersama Kompas TV. Terima kasih juga kepada Kompas TV atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya udah kepingin loh masuk Kompas TV. Nah, baru hari ini, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Ternyata luar biasa. Bentuknya mungkin tua, jiwanya muda terus gitu kan. Itu saya nggak tua loh. Nggak tua ya Pak ya? 16 tahun lebih. Baik, nah mungkin kita sedikit 45 menit hampir 1 jam Pak ya. Ngobrol-ngobrol, pengen mengetahui sebetulnya sosok atau seorang Bambang Pranoto itu bagaimana, apa sih? Nah, bisa berbagi kepada masyarakat juga. Ya. Pak Bambang mungkin pengen tahu dulu lah. Latar belakangnya loh Pak, seorang Pak Bambang itu dulunya itu seperti apa sih Pak? Berangkat dari apa sih Pak Bambang? Kalau dibilangin masa kecil lah, kita bermain-main dulu lah dari masa kecil lah. Jadi saya SD SMP di Jakarta, terus SMA di Jogja, terus universitas di Salatiga. Dan setelah lulus saya kembali lagi ke Jakarta bekerja. Masa saya kecil di Jakarta, saya di Kebayoran. Saat Kebayoran pada waktu itu masih bagus. Sungainya masih jernih, masih banyak ikan, di mana-mana ada rawa. Dan saya paling hobi itu kalau pulang sekolah mainan air, pergi ke rawa, pergi ke sungai-sungai. Saya bisa berenang di rawa. Oh gitu. Iya. Berenang yang kepalanya tidak basah gitu ya.
Jadi Itu sekitar tahun berapa Pak itu? itu 70-an? saya lahir tahun 55. Oke. Jadi sampai ke tahun SMP itu berapa itu 70-an lah, ya, 69 lah. Itu Jakarta masih bagus dan Kebayoran itu sangat indah ya. Saya melihat pembangunan Gelora Senayan. Saya melihat pembangunan jembatan Semanggi. Jadi saya punya kisah yang indah di Jakarta. Dan sekarang saya sangat kecewa dengan Jakarta sekarang. Sungai saya sudah hitam, di mana-mana macet, ya. Itu sangat membekas keindahan itu, ya, kan? Jakarta di waktu itu. Lalu saya SMA di Jogja. Disitulah saya mendapat banyak sekali inspirasi dari sekolah yang waktu itu disebut sekolahnya anak nakal. Karena satu-satunya sekolah yang boleh gondrong. Oh. Ya, boleh seenaknya. De Brito. Ya. Oh. Tapi ternyata harus pintar di situ. Harus pintar. Jadi, ada disiplin, ada kebebasan, dan ada tanggung jawab. Ini saya diajarkan oleh De Brito. Terbentuknya di sana. Kebebasan dan tanggung jawab. Sebetulnya saya terbentuk di situ. Jadi sampai sekarang ini gaya De Brito masih ada. Jadi melekat banget tiga itu ya Pak ya. Anda harus disiplin. Itu nggak ada tawar-menawar. Anda boleh bebas, tapi harus bertanggung jawab. Itu yang melandasi akhirnya perjalanan hidup saya. Disiplin, kebebasan dan tanggung jawab. Saya selalu ingin kebebasan. Tapi kebebasan yang saya lakukan kepada diri saya atau kepada orang lain adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bahkan di situ saya tambahkan berhasil guna dan kreatif. Berhasil guna dan kreatif. Bukan hanya tanggung jawabnya, tapi harus kreatif dan berhasil guna. Apapun yang saya lakukan harus berguna bagi orang lain. Kalau enggak, itu sia-sia. Oke. Aku mundur sedikit Pak Bambang. Jadi ini orang tua yang dulu ke Jakarta. Ya. Semua kelahir di sana? Enggak, saya lahir itu di Klaten. Oh, kelahir di Klaten. 6 bulan dibawa ke Jakarta. Migrasi ke Jakarta. Berapa saudara Pak Bambang boleh tahu? Saya 4. 4 saudara. Bapak nomor? Saya nomor terakhir. Oh, yang anak bungsu. Ya, anak bungsu. Dan Biasanya, semua sudah almarhum, saya tinggal sendirian sekarang. Biasanya yang bungsu ini bandel-bandel. Tapi daripada semua kakak-kakak saya, ibu saya bilang, saya ini yang paling baik. Yaitu karena saya selalu dari kecil disiplin. Disiplin. Masuk ke sekolah jam 6. Masuk di SD itu ya jam. Iya. Belum ada orang. Pak Pon baru bersih-bersih. Sudah datang. Dan saya ikut bersih-bersih Pak Pon. Oh iya. Itu dari sendiri atau? Iya, dari sendiri. Itu dari dalam sendiri. Oke, peranan Bapak dan Ibu mana yang lebih dekat? Sosok mana kedua ini yang mempengaruhi? Ada bagus. Bapak ini lebih seniman, Ibu lebih intelektual. Jadi saya mengcombine peranan Bapak yang seniman dan peranan Ibu yang intelektual. Oke. Ibu saya itu salah satu wanita di zaman itu bisa lulus SMP di zamannya. Karena pada waktu itu wanita bisa lulus SMP itu udah luar biasa. Kayaknya waktu di Jawa Tengah cuma 7 orang yang lulus SMP. Iya. Kalau bapak saya ini, waduh, sekolahnya nggak asik. Baik. Lebih senang seniman. Oke. Nah ini kan kemudian ke kuliah juga di Salatiga. Iya. Kemudian habis kuliah terus gimana Pak? Sedikit perjalanan. Mungkin bekerja? Di kuliah ini lucu. Saya kan Fakultas Teknik Elektro, tapi punya grup musik, punya grup teater. Oh gitu. Punya majalah sosial. Oh, jiwanya malah ke sana ada. Iya, Sudah besar itu Pak ya? Betul. Terasa. Jadi malah di situ kan ada Fakultas Sastra Inggris. Kita kenal Mas Bre, kita kenal Ariel Herianto. Okay. Tapi kalau soal teater nggak bisa ngalahin grupnya elektro. Gitu ya. Jadi saya berkesenian. Bahkan dosen saya setiap hari Senin nanya sama saya, malam minggu kemarin ngamen di mana? Jadi ini combine antara seni dan teknologi. Dan pada masa itu adalah masa yang sangat berbahagia karena komputer mulai wake up. Baru mulai dikenalkan. Dan Satya Wacana adalah perintis karena pada waktu itu Satya Wacana punya komputer yang cukup canggih di kala itu, dan hampir semua universitas kalau praktikum ke kami di Salatiga. Oke. Nah, kalau melihat si anak kecil yang namanya Bambang Pranoto itu, waktu itu bercita-cita apa kalau boleh tahu?
mimpi besarnya apa pada waktu itu? Pada waktu kecil, saya ini hobinya baca cerita tentang tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh dunia. Einstein, Louis Pasteur, Newton itu. Saya pengen jadi salah satu daripada mereka. Terus kedua, saya senang musik. Dan saya senang Beatles. Pada sekali waktu saya sebesar The Beatles. Oh iya. Itu yang ini ya, mengiang-iang, menginspirasi ya. akhirnya apa ya, boleh dikatakan ada kepuasan kalau itu tercapai. Betul. Nah, saya tidak mau jadi orang yang sekedar orang harus jadi tokoh atau jadi penemu atau jadi pembuat sesuatu yang inovatif. Begitulah di otak saya. Baik, kalau di perjalanan Pak Bambang, siapa yang betul-betul menjadi boleh dikatakan apa ya? Ini saya nih, ini inspirasi saya atau idola saya, akhirnya itu yang menguatkan tadi. Betul. Ada Pak orang? Sebetulnya ketokohannya yang saya idolakan, bukan manusianya. Oke. Jadi saya harus sepandai Einstein, tapi harus selihai John Lennon bikin lagu gitu loh. Jadi kombinasi Einstein sama John Lennon. Iya. Tapi saya nggak mau jadi John Lennon dan saya tidak mau jadi Einstein. Jadi dua aja. Oke. Mulai kenal dengan pengusaha-pengusaha besar ya, Rockefeller segala macam. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa di Amerika bisa orang menjadi miliuner besar? Apa? Jadi saya selalu ingin menjadi besar, tapi besar yang satu kreatif, seperti tadi ya, disiplin, kebebasan, tapi bertanggung jawab. Ini yang terus Dan harus menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Oke. Wah, menarik Pak Bambang ya. Mungkin nanti saya lanjutkan di segmen kedua terkait mungkin sedikit perjalanan lulus kuliah, kemudian pekerjaan Pak Bambang apa sih sebelum sekarang ya Pak ya. Ya. Kita boleh minum Pak, kita sampai. Saudara jangan kemana-mana, tetap dalam Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini. Ayo.